pertama kali masuk itu ada kejadian itu masuk ke mesinnya. Nomor dari teman-teman. Itu akhirnya dia ke sana. Ada kaca atau gimana gitu kan. Waktu dilihat nggak ada. Loh, kok nggak ada? Dimatiin. Terus ditinggal lagi, bunyi lagi. Dia tungguin situ ya gitu. Katanya dia. Terus saya benerin kacamata toh. Benerin kacamata. Tiba-tiba pas noleh, ayo gitu kan. Dianya udah nggak ada loh. Iya, saya tiba-tiba kebangun dan saya kagetnya itu saya benar-benar mau dikafanin. Terima kasih pada Gus Idris telah memberikan kesempatan saya. Benar-benar saya terima kasih banyak. Ya, sama-sama Kak. Karena saya bisa membagikan kisah perjalanan saya, mungkin bisa untuk pelajaran yang di luar sana. Kalau mati suri itu ada ya. Kata Nabi ada 2 obat untuk penyakit. Yang pertama Al-Quran bagi syifa, yang kedua madu. Ma anzalallahu da ila anzalahu syifa. Setiap Allah turunkan penyakit, pasti Allah juga turunkan obat. Kata Nabi, obat cuma ada 2 yang luar biasa, yaitu Al-Quran dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana bi 'abdihil muhtari man da'ana ilahi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Selamat malam saudara-saudaraku, orang tuaku, anak-anakku yang kami cintai karena Allah. Semoga malam hari ini kita selalu dijaga oleh Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan semua urusan kita, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam hari ini kita kedatangan narasumber tamu yang spesial sendiri. Beliau saksi, beliau mengalami kejadian-kejadian yang mana membuat kita mencekam malam hari ini, teman-teman. Karena kisah nyata beliau yang mengalami langsung. Beliau bekerja di suatu pabrik gula, yang mana pabrik gula itu memakan tumbal. Benarkah begitu? Assalamualaikum Mbak. Namanya siapa? Kalau Ilmi. Mbak Ilmi. Mbak Ilmi ini enaknya dimanggilnya apa ya? Ibu, Kak, Mbak? Oh, Kak boleh. Kak ya? Masya Allah. Jangan bahasa Jawa dong Mbak, bahasa Indonesia aja ya. Iya. Karena banyak penonton ini yang dari luar Jawa dan dari Singapura. Ada yang dari Malaysia juga. Kak Ilmi, sebelum kita memulai podcast ini, biar berkah, biar manfaat, gimana kalau kita baca sholawat dulu? Bisa nggak Kak Ilmi bisa sholawat? Insya Allah bisa. Sholawat apa kira-kira Kak? Ahbab Rasulillah mungkin. Ahbab Rasulillah ya? Ya. Oke, saya mulai dulu atau Kak Ilmi tuh? Panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزر النبي معكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وأزور النبي معكم الله عليك الله طواف يا محنا سبحان حلكم برحمة المهدى أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معكم. Masya Allah, semoga berkahnya sholawat Allah Ta'ala malam hari ini menurunkan rahmat sebanyak-banyaknya bagi kita semuanya yang menyaksikan tayangan hari ini, dibalas berlipat-lipat kemuliaan kebaikan oleh Allah. Kita mulai ya, boleh saya nanya-nanya ini? Karena mendengar desas-desus di pabrik gula yang jenengan bekerja di sana, itu ada tumbal. Itu benar nggak sih? Atau hanya rumor aja Kak? Mungkin
kalau orang luar dengannya itu pasti kan rumor. Cuman saya yang mengalami di sana memang itu asli. Oh, Memang asli ya? benar. Ya. Oh, berarti memang tumbal itu ada ya di situ ya? Iya. Itu tumbal itu kejadiannya berapa tahun sekali atau berapa bulan gitu Kak? 1 tahun sekali biasanya. Gitu ya. Iya. Terus kesaksian Anda, kejadian apa sih yang pernah terjadi di pabrik gula tersebut? Biasanya itu macam-macam sih. Awalnya itu yang waktu aku pertama kali masuk itu ada kejadian itu masuk ke mesinnya. Mesin. Iya. Oh, ada mesin yang membahayakan di situ. Iya, ada. Kan semua pabrik kan punya mesin besar-besar kan. Nah, itu. Kok bisa masuk gitu? Pernah lihat nggak kejadian kesaksian dari Kak Ilmi? Nah, tiap selesai kerja atau tiap malamnya pasti itu ada Pak Satpam itu keliling kantor. Itu malam hari ya? Iya. Nah, semua kegiatan selesai itu harus jam 8. Nah, selebihnya itu nggak boleh. Jam 8 ya? Iya, nggak tahu ya emang aturannya dari dulu atau gimana. Kita kan, saya sebagai karyawan baru kan cuman ikut prosedurnya gitu kan. Nah, waktu itu terus waktu keliling Pak Satpam ini dengar kalau ada mesin masih nyala. Itu Anda melihat sendiri atau cuma cerita? Cerita, dengar. Iya, rumor-rumor dari teman-teman. Gitu, akhirnya dia ke sana. Ada kaca atau gimana gitu kan. Waktu dilihat nggak ada. Loh, kok nggak ada? Dimatiin. Terus ditinggal lagi, bunyi lagi. Hampir 4 kalian. Nah, itu aku nggak tahu tentang gimana kok bisa masuk di mesinnya atau gimana. Nah, katanya sih ya, itu ada yang ngedorong. Pak Satpam itu? Iya. Pak Satpam itu sampai meninggal? Iya. Kok tahu ada yang dorong? Cerita itu valid atau cuma karang-karang cerita atau rekayasa atau gimana Kak menurut Kak Ilmi? Nah, itu kayaknya juga rumor. Tapi gimana lagi ya kalau emang tiap tahunnya itu ada yang meninggal gitu loh. Nah, meninggalnya pasti tempat kerja. Tuh. Nah, tadi saya pernah mendengar nih, Kak Ilmi ini kenapa saya undang di podcast ini, dengar-dengar dari teman-temannya Kak Ilmi itu yang ikut banyak banget tuh. Kak Ilmi pernah saksi mata di sini. Di antara salah satu tumbal karyawan yang bekerja di pabrik gula itu. Benar nggak sih? Apakah Kak Ilmi pernah melihat langsung? Bisa diceritakan nggak? Benar. Sebenarnya itu hampir jadi tumbalnya. Nah, waktu saya awal kerja, saya punya teman di sana. Anggaplah namanya si A. Nah, si A ini dulunya itu emang teman sosmed. Nah, aku dapat kerjaan dari dia. Akhirnya masuk dan ternyata saya ditempatin di perkantorannya kayak adminnya gitu. Oh, adminnya. Iya. Dan mejanya saya itu dekat sama mejanya si A ini. Akhirnya waktu itu kita tuh ngobrol ya santai-santai nggak teman lah ya. Hari pertama, hari kedua aman-aman aja sampai 2 bulan kemudian. Nah, 2 bulan kemudian itu dia bilang kalau dia itu mimpi aneh gitu kan. Apa ya, kita kan nggak boleh nafsirin mimpi asal-asalan juga kan ya. Jadi kan udahlah angin lalu gitu. Tapi dia itu selalu cerita ini aneh mimpiku gitu. Saya tanyain lagi, itu aneh gimana sih? Ada mimpiku itu, dalam mimpinya dia itu mimpi kalau didatengin sama pemilik pabrik gulanya. Tapi itu bawa harimau. Bawa harimau? Iya. Terus? Kan aneh nih ya. Terus dia di mimpinya itu dia nyapa tapi nggak tahu kenapa dia dimakan sama harimaunya. Terus? Nah, di situ tuh dia luka kan. Tapi langsung dia kebangun. Loh, aneh nggak sih gitu. Terus akhirnya dia takut juga kan kalau mimpi jelek gitu. Akhirnya dia sholat. Udah dia yang ngaji kayak biasanya. Terus dia kerja. Dia cerita ke saya itu tadi. Terus mungkin saya mungkin kecapean, mimpinya aneh-aneh gitu.
Kemudian pas waktu itu dia tuh sempat kayak apa ya, dari awal datang kan dia tuh happy, terus cerita yang buruk tadi itu kan, tiba-tiba dia ngerasa sedih, diam terus tak tanyain kenapa kok diam terus, biasanya kan ngobrol cerewet gitu kan. Ternyata dia diam, tiba-tiba ketawa sendiri. Nah, ini kenapa ini, apa dia punya penyakit atau gimana ya gitu kan. Ternyata dia habis ketawa terus nangis sendiri gak jelas, tiba-tiba tantrum, jadi kayak tidak teriak gitu loh. Terus saya kan juga kaget nih ya, mungkin aku pikir oh mungkin dia karena stres, tapi teman-teman di sana kan langsung mendekat nih ya, ini kenapa, takutnya ada apa-apa kan. Waktu itu dipanggilin ke itu, di sana di pabriknya itu kan ada kesehatan nih ya, dipanggil ada dokternya. Nah dipanggil ke dokternya, ini nggak ada apa-apa, tekanan darahnya itu normal kayak gitu. Terus akhirnya teman-teman, wah ini kerasukan nih gitu, nggak mungkin siang-siang kerasukan gitu kan. Terus akhirnya udah, tapi saya di sana kok apa iya ya, kan saya waktu awalnya itu nggak percaya ya ada hantu atau gimana ya, mungkin entah sugesti orang lain atau gimana. Akhirnya saya di sana itu baca-baca, tapi dia tiba-tiba kok ngelirik ke saya kak sambil melotot gitu loh. Oh aku gitu, ini kenapa kok gitu kan. Terus saya baca-baca, teman-teman juga baca-baca lama sampai duhur, itu tetap duhur sampai asar, tapi kayak tantrum, marah-marah, terus tidur, terus bangun lagi ketawa-ketawa sama melotot kayak gitu. Nah akhirnya waktu itu terus saya kan ditinggal sholat lagi duhur asar kan. Akhirnya saya duduk di sampingnya, tak bacain, tiba-tiba dia ketawa, ngikutin yang tak bacain gitu. Nah kan saya takut juga kan. Nah teman-teman itu nggak ada kepikiran buat kayak ngundang paranormal atau ustadz atau yai kan, soalnya jam kerja juga kan, nggak boleh. Nah akhirnya saya tinggal, tapi teman saya bilang udah tinggalan kalau kamu nggak kuat gitu kan. Saya pikirnya cuman oh mungkin kecapean, saya nggak capek kok, aman aku gitu kan, apalagi teman saya kan yang kena. Akhirnya udah nih saya tinggal ke kamar mandi, itu jam 5:30 ya, mungkin mau maghrib itu loh. Nah itu kan kondisi surup. Nah waktu itu saya kamar mandi, nah saya kan minus, jadi mau bersihin make up, saya lepas, saya cuci muka, tiba-tiba ada yang manggil saya, yang nih gitu, boleh nggak aku minta face washnya gitu. Loh aku gitu pas tak lihat, loh udah sembuh, saya tuh kayak seneng gitu kan. Iya aku udah sembuh, ayo aku minta face washmu gitu. Nah akhirnya saya kasih, terus saya wudhu terus dia ngembaliin di tempat meja, ada meja kayak tempat apa ya, sabun-sabun gitu kan. Terus akhirnya ayo sama aku gitu, tak anter gitu kan. Iya tungguin situ ya gitu katanya dia. Terus saya benerin kacamata tiba-tiba pas noleh ayo gitu kan, dianya udah gak ada loh. kok aneh aku gitu. Terus saya tuh lewat, nah kan ini kan waktu jam kerja, teman saya tuh ditaruh di ruang peristirahatan, istirahat. Nah pas saya lewat sana, dia masih tantrum di sana. Loh tadi itu siapa? Bahkan sosok lain? Iya, bahkan dia tuh hampir megang tangan saya gitu. Makanya oh nggak mungkin, ini mungkin aku capean ya atau gimana ya, tapi saya nggak percaya sih gitu kan. Terus akhirnya udah tak tinggal sholat. Nah di sana itu kayak perasaan tuh nggak enak, kayak apa ya, kayak sedih, tapi pas lihat orang kayak tiba-tiba kayak hilang gitu loh pikiran gitu. Akhirnya saya tinggal sholat, udah ada mengganjal gitu ya. Terus akhirnya dia dijemput sama keluarganya. Terus gimana? Apa yang Anda saksikan? Itu karena teman saya gitu kan, saya takut juga kan, takut kejadian itu terulang lagi. Makanya saya kayak benar-benar harus karisan atau gimana gitu kan. Sampai saat ini berarti Anda masih kerja di pabrik gula itu? Sudah resign. Udah resign? Iya. Berarti saat ini juga masih ada tumbal kira-kira menurut Anda di pabrik itu? Menurut saya sih mungkin masih ada ya, karena tiap tahunnya selalu gitu.
Itu tiap tahun ya? Iya. Oh iya Kak, satu lagi ini yang membuat saya tertarik dan mengundang Kak Ilmi ini datang ke podcast Q. Beredar katanya Kak Ilmi itu sempat mati suri dan ditemukan maaf jasad dan jenazahnya Kak Ilmi itu di pabrik gula. Berarti Kak Ilmi sempat mati suri? Iya. Itu benar Kak? Iya, benar. Nyata itu ya? Iya. Gimana itu ceritanya Kak? Waktu itu saya setelah kerja ya, itu saya wudhu. Itu di tempat kerja? Iya, masih di tempat kerja. Wudhu ya? Saya wudhu. Nah, waktu itu saya mau balik ke tempat kerja, tempat duduk saya tuh lihat ada orang. Ada orang? Siapa itu Kak? Nah, itu saya nggak tahu. Saya panggil tapi dia nggak noleh. Terus saya ikutin. Oh, Kakak ikutin? Iya, saya ikutin. Tiba-tiba itu kayak lewat lorong. Iya, lewat di pabrik lorong. gula itu ya? Iya. Lewat lorong saya tetap ikutin, panggilin gak nyaut. Terus? Akhirnya waktu itu saya ikutin, tiba-tiba gelap, semuanya gelap, bener-bener gelap total. Nah, saya teriak-teriak di sana, loh ini kok gini gitu kan. Saya gelap itu ya? Iya, gelap. Tiba-tiba gelap. Iya, terus gelap. apa yang Kak Ilmi alami itu? Waktu itu selama saya kan gelap itu? Gelap toh, saya tetap jalan. Wah ini apa bahaya gitu kan. Terus waktu itu saya jalan, tiba-tiba dengar kayak suara teriak-teriak gitu. Terus saya ikutin asal suara itu. Nyata waktu itu saya lihat orang disiksa. Orang disiksa? Iya, saya mungkin ngehnya di otak saya kayak, wah ini di dunia lain sih, fix nih ya begitu. Kayak di alam lainnya? Iya. Itu lihat orang disiksa gimana tuh? Nah, saya waktu itu lihat disiksa ada orang perutnya besar. Iya, terus? itu saya tanya, ini kenapa? Kok bisa gini? Kok disiksa sampai gini gitu kan? Terus dia bilang, saya sering minum khamr. Sering minum khamr? Iya. Innalillahi, itu disiksa ya? Iya. Terus Kak? Waktu itu terus saya juga ada lihat orang manggul kayu bakar gitu. Dan itu benar-benar saya tanya lagi kan, ini kenapa, terus ini kenapa gitu kan. Jawabnya, saya dulu haus kekuasaan. Masya gitu. Allah. Nah, waktu Terus apa itu, lagi yang dan benar-benar saya udah nggak kuat lagi ya. Saya tetap jalan tapi nggak tahu kemana, saya benar-benar tutup telinga. Tiba-tiba saya kebangun. Iya. Setelah melihat beberapa orang disiksa dengan berbagai cara siksaan itu, karena orang itu selama di dunia mungkin melakukan hal-hal dosa gitu ya? Iya. Terus kebangun? Iya, saya tiba-tiba kebangun dan saya kagetnya itu saya benar-benar mau dikafanin. Banyak orang di sana. Mau dikafanin? Iya. Sadar total itu baru ya? Iya, sadar total. Terus gimana? Terus saya kan bingung kan, loh ini kenapa kok banyak orang, kok saya mau dikafanin gitu kan. Orang tua saya kayak benar-benar, kamu habis mati gitu. Orang juga teriak-teriak gitu. Terus saya tanya, waktu itu kan udah ya, benar-benar kondisinya udah nangis-nangis gak jelas gitu kan, namanya orang tua. Terus saya tanya, saya ditelepon dari kantor, kamu tiba-tiba gak ada umur gitu. Masya Allah, innalillahi. Makanya langsung dibawa di rumah. Terus hal apa setelah kejadian mati suri itu Kak yang membuat jenengan ada hikmah besar, mungkin membuat Kak Ilmi itu lebih dekat sama Allah? Ada nggak kejadian? Dari kejadian tersebut saya kayak mikir, wah ya Allah, ternyata Allah masih baik ya, masih ngasih saya kehidupannya lebih baik lagi. Mungkin cara Allah ngasih petunjuk buat saya lebih baik lagi gitu. Kenapa Kak sampai meneteskan air mata? Saya keinget kayak bener-bener saya takut gitu. Apa yang ditakutkan Ilmi saat ini? Saya takut kalau saya nggak balik lagi waktu itu. Berarti belum cukup amal kebaikan ketika dibawa ke alam itu ya? Iya. Tapi Allah beruntung banget dong Kak. Mungkin berkah wudhu itu kali Kak. Berkah Kak Ilmi itu ambil air wudhu, kemudian sosok yang haus tumbal itu mau menumbalkan Kak Ilmi, tapi berhubung, nah ini sahabat-sahabat, benteng wudhu
Kak Ilmi masih diselamatkan oleh Allah. Bahkan mati suri itu Kak Ilmi itu. Ditunjukkan kekuasaan Allah. Oh ini loh orang yang minum khamr, perutnya buncit. Oh ini loh orang yang gak sholat sampai dipukul martil kepalanya. Yang waktunya yang lain sholat jamaah, gak sholat jamaah, ini ditunjukkan itu. Ya kan? Saat itulah mungkin hatinya Kak Ilmi terbuka. Ikhlas menunjukkan ya. Terima kasih pada Gus Idris telah memberikan kesempatan saya. Benar-benar saya terima kasih banyak. Iya, sama-sama Kak. Karena saya bisa membagikan kisah perjalanan saya, mungkin bisa untuk pelajaran yang di luar sana, mana bahwa mati suri itu ada ya Kak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Kak. Sebelum acara ini selesai, mungkin saya bertanya satu pertanyaan kepada Gus Idris. Iya, nggak apa-apa, silakan Kak. Boleh. Ya. Saya mau tanya, gimana ya cara untuk menghilangkan sosok yang mengikuti saya? Oh gitu, berarti sampai saat ini kakak kayak merasa ada yang ngikutin? Iya. Banyak cara sih Kak. Ada dengan ru'yah, ada dengan cara perisai itu dengan cara, bukan kita musyrik ya, kayak benda yang bisa didoakan menjadi perisai kita agar aura negatif itu sirna. Itu asatu banget Kak. Dan terus dengan madu ini nanti tak hadiahkan ke jenengan deh. Ini madu ini sudah didoakan orang-orang soleh setiap malam Ahad itu kan ada rutinan majelis di pondok pesantren saya, dihadiri ribuan orang. Jadi dibacakan doa, dibacakan hizib, dibacakan wirid, sholawat. Insya Allah dengan minum madu ini sosok-sosok yang mengikuti jenengan yang negatif itu bisa menjauh. Dan dibacakan ayat. Nah, saya bacakan ayat. Itu namanya ru'yah. Mungkin kalau di sini nggak sempat ya kita ru'yah. Cuman di sini saya mau membacakan sedikit aja ayat yang mana buat sahabat-sahabat nanti ketika ada yang merasa kayak ada diikuti, baca aja ayat yang akan saya baca ini. Tuh ya. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Nah, disambung dengan ayat 4 ini. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Itu salah satu ayat yang mana bisa mengusir hal-hal negatif. Tapi kalau ada waktu aja ya, nanti saya bantu untuk meru'yah. Sementara saya kasih oleh-oleh nih, madu diminum. Karena kata Rasulullah itu ada 2 obat. Kata Nabi ada 2 obat untuk penyakit. Yang pertama Al-Quran sebagai syifa, yang kedua madu. Ma anzalallahu da ila anzalahu syifa. Setiap Allah turunkan penyakit, pasti Allah juga turunkan obat. Kata Nabi, obat cuma ada 2 yang luar biasa, yaitu Al-Quran dan madu. Makanya saya kasih hadiah madu Gio.
Terima kasih Ya, banyak. terima kasih Kak Elmi waktunya ya. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan Kak Elmi menyempatkan datang ke podcast ini dibalas berlipat-lipat Amin. kebaikan oleh Allah. Amin. Amin. Ya, buat sahabat-sahabat Gio juga terima kasih, jangan lupa di-share dan subscribe. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.